Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Halo kawan-kawan, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat video bagaimana cara membuat media tanam agar tanaman yang kita semai subur dan juga terhindar dari berbagai hama dan penyakit. Oke, untuk itu sebelumnya bagi kawan-kawan jangan lupa dibantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Pertama, siapkan lahan yang akan kita semai. Lahan tersebut kita gemburkan menggunakan alat yaitu cangkul atau apa saja untuk mengemburkan lahan. Setelah lahan itu gembur, lalu kita taburkan kapur dan juga pupuk organik ditambah dengan abu bakaran. Jika Anda tidak mempunyai kapur, bisa Anda taburkan hanya pupuk organik dan juga abu bakaran ya, atau apa saja yang dapat menyuburkan tanah. Namun di sini saya menggunakan kapur, kohe kambing, dan juga abu bakaran, di mana kapur di sini fungsinya untuk menaikkan pH tanah dan juga untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang terkandung di dalam tanah. Dan juga di sini ada kohe kambing. Kohe kambing di sini adalah sumber nutrisi untuk media untuk tanaman yang akan kita tanam nantinya. Dan juga di sini ada abu bakaran, di mana dari abu bakaran ini terdapat unsur hara mikro maupun makro ya. Mikro di sini ada magnesium, kalsium, boron, zinc, dan lain-lain. Dan hara makronya di dalam abu bakar ini terdapat nitrogen, fosfor, dan juga tinggi akan kalium. Oke, setelah semuanya kita taburkan, lalu kita aduk secara merata sampai benar-benar rata ya. Jangan sampai ada yang tidak rata. Oke, langsung kita campurkan dulu ya kawan-kawan. Kita lihat proses pencampurannya. Oke, memang ini agak sedikit ribet ya, namun nanti hasilnya akan sangat memuaskan, beda dengan kita yang asal main taburkan saja ya. Jangan sampai kita dalam membuat media tanam kita asal, sehingga membuat benih kita nanti tumbuhnya tidak optimal ya. Karena benih adalah kunci utama untuk kita bercocok tanam ya. Jika benihnya tidak bagus, maka perawatan selanjutnya akan membuat kita semakin sulit. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita aduk ya. Kita aduk seperti ini sampai benar-benar rata. Pengadukan ini kita menggunakan cangkul ya. Dan jika ada tanah yang sedikit agak kasar, kita buang saja ya kawan. Oke, yang sebelah sana menggunakan parang ya. Di sana benar-benar ingin membuat ini media tanamnya menjadi benar-benar halus ya. Jangan ada tanah yang besar juga keras ya. Tanah di sini harus benar-benar gembur dan juga kecil-kecil ya. Ini lihat di sebelah kanan itu terlihat tidak teraduk ya. Tidak teraduk di sebelah kanan. Nantinya itu pasti tidak akan ditanami. Meskipun kita tanam itu tidak akan tumbuhnya itu tidak akan maksimal ya. Ini kenapa saya lakukan seperti ini? Karena sebelumnya saya menyemai cabai rawit di sini ya. Jadi saya barukan kembali dengan cara diolah lagi, karena kalau tidak seperti itu maka bakteri-bakteri yang bekas tanaman rawit itu, semayan rawit itu akan menempel pada tanaman kita selanjutnya ya. Di sini saya akan menyemai bibit CMK ya, sebanyak kurang lebih 6 amplop ya. Oke, kita aduk terus ya sampai benar-benar rata.
Oke, setelah tercampur lalu kita haluskan seperti ini ya. Haluskan sambil kita rata-ratakan ya. Kita rata-ratakan menggunakan bambu yang kita belah menjadi dua, ataupun bisa menggunakan kayu ya. Di sini saya menggunakan bambu. Kita ratakan. Bila ada tanah yang besar seperti biasa kita buang ya. Oke, dan sebelah bawah pun sama ya. Kita ratakan. Di sini saya membuat tiga media ya. Yang di atas satu dibagi dua, dan yang di bawah kita bikin satu bedengan ya. Sebetulnya untuk 6 amplop ini lahannya sedikit ya. Namun saya paksakan ya, sehingga jarak tanamnya di sini yang sudah saya garis-garis menggunakan kayu ini terlalu dekat ya. Namun tidak bermasalah. Yang penting nanti tumbuh ya, tumbuhnya lumayan lah. Namun akan sedikit kurang subur ya dibandingkan dengan jarak tanam yang memang jauh ya. Seharusnya jika kita ingin lebih maksimal jarak tanam jangan seperti ini ya. Ini kan kurang lebih sekitar 1 cm. Nanti yang bagus itu jaraknya antara 3 sampai 5 cm ya per baris. Ini saya menggunakan sekitar 1 sampai 2 cm. Ini sangat rapat sekali, namun tidak apa-apa ya. Karena tidak ada lahan lagi ya. Oke, setelah dibentuk seperti itu lalu kita taburkan ya. Untuk penaburan ini agar benih tidak menempel ke tangan kita jangan lupa kita pakai gunakan abu bakar ya. Abu bakar kita ambil, fungsinya untuk membuat benih ini menjadi tidak lengket. Kita ambil abu bakaran di tangan kita lalu kita ambil benih ya. Kita simpan seperti itu dengan jarak ya sesuai saja ya, seperti itu ya. Ditaburkan seperti itu ya. Untuk perbarisan, dalam barisan sebetulnya rapat tidak apa-apa, namun perbarisan seharusnya itu jaraknya 3 sampai 5 cm supaya nanti ada ruang untuk tanaman nanti. Akan berbeda hasilnya dengan yang jarak agak sedikit longgar dengan yang rapat seperti ini ya kawan. Oke, ini adalah penaburan yang terakhir ya. Sedikit lagi kita masih taburkan. Tinggal sedikit lagi ya kawan. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Memang agak sedikit ribet dibandingkan dengan yang asal seperti kita biasa lakukan ya. Ini lebih terlihat rapi dan perawatan perawatan akan lebih optimal ya. Nanti pada saat pencabutan pun akan lebih mudah ya dengan metode seperti ini. Oke, kita taburkan ya sampai habis ya kawan-kawan ya. Untuk proses penaburan ini bisa Anda lakukan di pagi hari ataupun sore hari ya, bebas mau jam berapapun silahkan. Tidak ada jam khusus ya untuk penaburan ini, beda dengan saat penanaman ya. Penanaman itu akan lebih bagus di sore hari ya. Untuk penaburan penyemaian ini bebas, bisa kita lakukan kapan saja ya kawan. Oke, setelah semuanya kita taburkan, kita tutup dengan tanah yang sudah kita siapkan ya. Tanah yang gembur yang sudah siapkan. Di sini saya menggunakan tanah yang dicampur dengan abu bakar.
Seperti biasa kita selalu menggunakan abu bakar karena kita sangat yakin ya, dengan abu bakar ini tanaman kita akan subur ya dan terhindar dari berbagai hama dan penyakit. Seperti ini kita taburkan sampai rata ya. Kita taburkan sampai benar-benar rata kawan semua. Untuk ketebalan penaburan ini jangan terlalu tebal juga jangan terlalu tipis ya, kita gunakan secukupnya agar si benih tersebut tak terlihat ya, karena kalau terlihat dikhawatirkan nanti semut akan mengambilnya. Oke, dan inilah penampakan benih yang sudah kita tutup tadi ya, seperti ini kawan. Setelah itu lalu kita siram menggunakan air yang kita buat dengan campuran pupuk organik cair dan juga M4 dan juga gula dan juga trikoge ya, dimana fungsi dari POC dan juga trikoge dan M4 ini untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang terkandung di dalam tanah tersebut ya. Ini air ini terdapat kandungan mikroorganisme yang baik sekali untuk tanaman kita ya. Menurut saya ini wajib kita siramkan pada media semai kita ya, karena ini sangat baik sekali untuk pembenahan tanah ya. Kita siramkan sampai benar-benar basah ya kawan-kawan. Kita siramkan pada seluruh bagian media yang kita semai. Untuk kawan semua, jika ingin melihat proses pembuatan air untuk penyiraman ini, bisa kawan-kawan lihat di video yang selanjutnya ya. Di situ saya sudah jelaskan dan sudah saya upload ya, air untuk menyiram media semai kita. Baiklah, kita terus siram sampai benar-benar selesai. Ini di sini terlihat ada kayu ya, kayu bambu. Di sini terlihat ada bambu. Ini fungsi bambu ini nanti kita akan pasang plastik ya. Kita akan pasang plastik sehingga nanti setelah semuanya kita siram rapi, maka kita tutup dengan plastik. Untuk jarak ini bisa sesuaikan dengan lahan kita masing-masing ya. Untuk lebar dan juga panjang bedengan silahkan Anda sesuaikan dengan kondisi lahan masing-masing. Bebas ya ini mau ukuran berapa. Namun saran saya untuk kawan-kawan jika ingin melakukan penyemaian metode seperti ini, jaraknya jangan terlalu rapat seperti yang ada di dalam video ini ya. Saya sarankan jarak antar barisan itu lebih direnggangkan sedikit ya, jangan seperti ini terlalu rapat ya. Oke kawan-kawan, setelah semuanya kita siram, lalu kita tambahkan lagi sedikit abu bakar ya, abu pembakaran ini ya. Kita tambahkan lagi sedikit abu pembakaran supaya nanti kelembabannya lebih bagus ya. Lalu setelah ini kita siapkan plastik ya, dimana plastik ini kita gunakan nantinya untuk menutup persemaian ini ya. Nanti kita tutup dengan plastik ya.
Plastiknya bisa kita gunakan dari plastik yang ada di toko pertanian ya, yang biasa dibuat jas hujan seperti ini. Oke, dan inilah media semai yang sudah kita tutup ya menggunakan plastik, dimana fungsi dari plastik ini untuk menghindari media ini dari curah hujan yang cukup tinggi dan juga sinar matahari ya. Ini kita tutup sampai tanaman kita itu tumbuh ya. Biasanya setelah 5-7 hari plastik ini di pagi hari kita buka ya sampai jam 1, lalu kita tutup kembali. Namun jika cuaca hujan kita tidak buka sama sekali ya, karena dikhawatirkan media tanamnya itu akan terlalu lembab ya, dimana kalau terlalu lembab itu akan jamur-jamur itu akan suka ya. Oke, mungkin cukup sekian kawan semua. Jangan lupa dibantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.